kepada para bapak ibu yang sudah turut berbagi dalam program Masjid Darul ini, ya Allah, yang sudah berpartisipasi dalam program amal soleh masjid ini, ya Allah. Berikanlah kepada mereka kemudahan, ya Allah. Kabulkanlah segala hajat-hajat mereka, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Dan jauhkanlah kelak mereka dari siksa kubur dan siksa neraka, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih banyak memberikan kita kenikmatan yang dengan kenikmatan yang banyak tersebut, kenikmatan yang tak bisa kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka senantiasa kita menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan hadirnya kula panjenengan di tempat yang paling Allah cintai ini, yaitu masjid, hadir di majelis ilmu, maka ini bukti atau wujud dari bersyukurnya kita atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama di surah Al-Ahzab ayat ke-21 sering kami ulangi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwasanya ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Di antara teladan yang baik adalah soal atau perihal akhlak. Dan untuk itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, untuk membaguskan akhlak, untuk mengajarkan kepada kita, mengajarkan akhlak yang mulia. Dan berbicara tentang akhlak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan ada dua perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Yang pertama adalah taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak yang baik. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini akan kami sampaikan yaitu tentang kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejujuran adalah salah satu akhlak yang paling agung yang harus dimiliki setiap manusia. Oleh karena itu, Al-Quran memberi perhatian yang besar terhadap akhlak yang satu ini. Kejujuran bisa dipercaya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman menyeru kepada semua orang yang beriman kepadanya dalam surah At-Taubah ayat ke-119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang sesuai antara
hati dan ucapannya, sesuai antara keimanan dan perbuatan atau perilakunya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah contoh dan teladan yang paling baik dalam sifat kejujuran ini. Bahkan beliau Shallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi seorang nabi dan rasul, apa gelarnya Nabi Muhammad? Iya, Al-Amin. Ya. As-Siddiq Al-Amin. Ya. Orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya. Makanya kalau teman-teman ingat, ketika Ka'bah sedang dipugar atau sedang direnovasi, dibangun, diperbaiki, maka kemudian sampai pada perselisihan. Apa yang diperselisihkan? Siapa yang pantas meletakkan batu Hajar Aswad pada tempatnya? Kan batu Hajar Aswad karena dipugar atau direnov kan harus kemudian diambil dulu. Kemudian nanti kalau sudah selesai dipasang lagi. Lah, dari keluarga mana? Dari bani mana yang pantas untuk kemudian meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya? Dan ternyata yang terjadi adalah perselisihan, pertikaian di antara bani satu dengan bani yang lain, keluarga satu dengan keluarga yang lain, saling menganggap bahwasanya keluarga besarkulah yang paling pantas untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Sampai-sampai kemudian mereka dalam mempertahankan, wis pokoknya keluargaku sing pantas meletakkan, mengembalikan Hajar Aswad pada tempatnya, sampai mereka itu rela untuk apa? Nek dudu keluargaku padu itu. Kalau bukan keluargaku yang meletakkan, sudah perang kita. Sampai segitunya. Akhirnya kemudian selama beberapa hari rampung-rampung masalah ini. Yang sehingga kemudian ada di antara mereka yang mengusulkan, bagaimana kalau kita cari hakim, kita tunjuk hakim untuk menjadi penengah dan penyelesai masalah. Dan bagaimana cara memilih hakim? Mereka mengatakan orang yang masuk pertama kali di pintu Masjidil Haram, maka dia yang akan kita tunjuk sebagai hakim. Orang yang bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Dan ternyata qadarullahnya, dan tentunya Allah yang sudah mengatur itu semua. Ya, dalam Islam tidak ada yang namanya kebetulan. Dalam Islam tidak ada yang namanya apa teman-temannya? Mak bedunduk itu ya. Apa nih bahasanya ya? Tiba-tiba gitu kan? Tidak ada. Dalam Islam itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Dan qadarullahnya, ya, takdirnya Allah, siapa yang pertama kali masuk ke pintu Masjidil Haram? Nabi Muhammad SAW, yang pada saat itu belum menjadi nabi. Dan ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke pintu Masjidil Haram, maka mereka mengatakan, nah, hadal amin radina bih. Kalau ini orang yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW, kalau ini orang yang menjadi hakim di antara kami untuk menyelesaikan masalah, kami ridho dengannya. Kami ridho. Kenapa? Hadal amin radina bih. Karena dia orang yang al-amin, orang yang bisa dipercaya, orang yang tidak pernah dusta. Dan kami ridho dia sebagai hakim kami. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Ya, Nabi Muhammad menggelar kain, kemudian batu Hajar Aswadnya ditaruh di tengah kain itu, dan setiap dari bani,
Setiap dari keluarga besar perwakilannya memegang tepian kain itu. Kemudian diangkat bareng-bareng Hajar Aswadnya, mendekati, kemudian letaknya di Ka'bah, ya, di Ka'bah yang sedang direnovasi, maaf ya, yang sedang dipugar tadi, dan yang meletakkan adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai masalah. Ya. Nah, saksi pembahasannya adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu saking jujurnya, saking tidak pernah ngapusi, dari kecil tidak pernah ngapusi, dari kecil tidak pernah bohong, tidak pernah dusta, dan selalu bisa menjadi orang yang bisa dipercaya, mendapatkan julukan atau gelar As-Siddiq Al-Amin, orang yang jujur dan orang yang bisa dipercaya. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW dulu itu menjadi bank, Pak. Menjadi apa? Bank. Tahu bank? Bank itu kan tempat penyimpanan uang, tempat orang menitipkan harta. Dan Nabi Muhammad SAW kala itu menjadi bank. Kenapa? Karena banyak orang yang nitipkan duit, nitipin uang, nitipin benda kepada Nabi Muhammad SAW. Apa buktinya? Teman-teman teringat tidak ketika Nabi Muhammad SAW dikepung? Ketika Nabi Muhammad SAW mau berangkat hijrah, itu kan dikepung tuh sama orang-orang kafir musyrikin Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad SAW meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk menempati tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW. Dan sebelum beliau SAW pergi, beliau berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali bin Abi Thalib, ini ada beberapa uang, ada beberapa benda. Uang ini punyanya fulan, benda ini punyanya fulan, uang ini punyanya fulan, benda ini punyanya fulan. Nanti kalau saya sudah pergi, saya minta tolong besok kamu kembalikan harta dan uang ini kepada pemiliknya. Dan Nabi Muhammad SAW juga menjadi tempat curhat. Yang namanya curhat itu kan cerita rahasia, curahan hati, curcol, curhat colongan. Tempat curhat, mencurahkan hati. Tempat Nabi Muhammad SAW itu tempat cerita yang paling nyaman, tempat cerita yang paling enak. Bahkan orang-orang kala itu menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian Nabi Muhammad SAW menyimpan cerita itu, menyimpan segala rahasia. Dan luar biasa, berat loh ya, berat. Sekarang kan banyak orang yang ember ya, tahu ember? Embernya ke ember bocor sisan, ya. Dicurhati sama temennya, tapi besoknya sudah diumbar kemana-mana. Tidak bisa dipercaya, ya, omongannya tidak bisa dipegang, ya. Makanya teman-teman kalau mau cari teman curhat, ya cari teman curhat yang memang betul-betul amanah, bisa dipercaya, supaya rahasianya antum tidak diketahui orang lain. Apalagi lebih baiknya, lebih bagusnya kalau teman-teman tuh curhatnya sama siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wis, masya Allah, ya. Kenapa? Kalau curhat sama teman, suatu saat teman itu marah atau benci kepada antum, ya sudah, rahasia antum disebar. Yang namanya manusia itu terbatas. Makanya apa? Cintailah dan membencilah dengan sewajarnya. Cintailah seseorang dengan sewajarnya, karena bisa jadi besok dia menjadi orang yang membenci kita. Dan bencilah orang juga sewajarnya, karena bisa jadi orang itu kelak akan mencintai kita, ya. Maka sewajarnya, manusia itu terbatas, teman-teman, ya. Maka tempat curhat yang paling aman, yang paling ahsan, yang paling bagus, ya curhat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya.
Nah, kembali ke tadi bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu biasa dititipi barang, ya, dan juga menjadi tempat cerita. Nabi Muhammad bahkan juga menyimpan rahasia-rahasia, disimpan, tidak disebar, tidak diumbar, tidak dibuka, disimpan baik-baik oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah bukti dari kejujuran dan amanahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan bahkan ketika Allah memerintahkan untuk memberi peringatan kepada keluarga terdekatnya, pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu naik ke atas gunung Sofa, ya, dan berkata, bagaimana pendapat kalian seandainya aku kabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan kuda di lembah sana ingin menggempur kalian, apakah kalian mempercayaiku? Nabi Muhammad naik ke gunung Sofa, ngumpulin orang-orang. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan tadi, bagaimana menurut kalian kalau aku sampaikan di belakang lembah ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang menggempur kalian? Dan mereka mengatakan, ya, kami percaya. Kenapa? Karena kami tidak pernah mendapatimu kecuali berkata jujur. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dari kecilnya tidak pernah dusta, tidak pernah bohong, selalu berkata jujur. Dan Nabi Muhammad SAW ketika mengabarkan tadi, menyampaikan kepada orang-orang, dan mereka yang mendengar mengatakan, ya, tentu kami percaya karena kami tidak pernah mendapatimu kecuali berkata jujur. Ini Al-Bukhari dan Muslim. Juga sebagaimana kesaksian orang yang paling memusuhi beliau, yaitu An-Nadhr bin Al-Harith, yang berorasi di hadapan para pembesar Quraisy. Ya, An-Nadhr bin Al-Harith ini mengatakan, wahai kaum Quraisy, demi Allah, telah turun kepada kalian satu perkara yang belum pernah kalian alami dan juga belum pernah kalian temukan penyelesaiannya sebelumnya. Muhammad di kalangan kalian, karena kan tidak percaya, memusuhi Nabi Muhammad SAW, jadi manggilnya jangkar. Tahu jangkar ya teman-teman ya? Hanya nama. Sama orang Arab Badui, ya. Orang Arab Badui, ya, asyaddu al-a'rabi asyaddu kufran wa nifaq. Mereka ini orang yang sangat kafir dan munafik serta tidak punya adab. Kalau manggil Nabi Muhammad SAW itu manggilnya cuma nama Muhammad. Ini tidak boleh. Wong Allah saja kalau manggil Nabi Muhammad tidak pernah nama tok. Coba teman-teman buka Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa kali berfirman memanggil Nabi. Dan teman-teman akan temui khusus Nabi Muhammad tidak pernah dipanggil hanya dengan nama. Tapi kalau nabi-nabi yang lain dipanggil hanya dengan nama. Ya Zakaria, ya Yusuf, ya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah dipanggil hanya dengan nama. Akan dipanggil Nabiullah, ya, kekasihnya Allah, Khalilullah, dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Muhammad di kalangan kalian adalah seorang yang masih muda. Ia adalah orang yang paling kalian senangi, yang paling jujur dalam berkata, dan yang paling amanah. Ya. Ini perkataan dari orang yang sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW. Perkataannya panjang, tapi saksi pembahasan kita yang tadi saya bacakan, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling disenangi. Bukan hanya orang Islam tok, bahkan orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW secara personalitinya, secara kepribadiannya, ya,
mereka juga menyenangi Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung, akhlakul karimah. Ya. Yang sehingga apa? Orang-orang yang ada di sekeliling beliau SAW senang. Coba kalian punya temennya ini akhlaknya baik, senang enggak kalian? Senang. Kalau jajar betahnya lama, kalau enggak ketemu kangen digulei. Tapi sebaliknya, bagaimana kalau kemudian ada teman di antara kalian yang akhlaknya enggak baik? Nyaman enggak deket-deket? Enggak nyaman. Linggo jajare wegah, Pak. Kalau sudah deket, pengennya ndang pisah. Wong kapan lu ngone kan ini. Terus kalau dia ngilang ndak kelihatan, digoleki ndak? Ndak. Alhamdulillah ra tau ngetok, muga-muga aja teko meneh ini. Ya. Jadi ini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang punya akhlak yang baik ini akan selalu dikangeni, akan selalu dirindu, dan kalau kemudian kita berada dekat dengannya, maka kita akan merasa nyaman. Ya. Akan merasa nyaman. Dan luar biasanya Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang dekat sama beliau, maka orang itu akan mengatakan, aku adalah orang yang paling istimewa. Aku adalah orang yang paling diistimewakan Rasulullah SAW. Itu hebatnya Rasulullah. Semua orang yang dekat sama beliau, maka mereka semua akan mengatakan, akulah orang yang paling istimewa. Nanti satunya lagi mengatakan, aku orang yang paling istimewa. Nanti satunya lagi mengatakan, aku orang yang paling istimewa. Artinya apa? Semua diperlakukan baik oleh Rasulullah SAW dengan sangat baik, dengan sangat nyaman, sampai-sampai mereka merasa bahwa akulah sahabat yang paling istimewa. Susah loh itu tuh ya. Susah. Tapi itulah akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW orang yang paling jujur dalam berkata dan yang paling amanah, bisa dipercaya. Nah, dan yang paling besar dari ini semua adalah kesaksian Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan kejujuran Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Az-Zumar ayat ke-33, wallati jaa bis-sidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun. Ya. Dan orang yang membawa kebenaran, orang yang membawa kejujuran, siapa? Nabi Muhammad SAW, dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi ciri orang bertakwa adalah dia yang punya sifat salah satunya jujur, bisa dipercaya. Tapi orang sekarang bilangnya apa? Nek jujur apa? Jujur nih ajur. Ndak benar, ya, ndak benar. Ya. Walau terkadang jujur itu pahit, iya, tapi tidak mungkin jujur itu ajur. Kalau jujur itu pahit, iya, karena terkadang jujur itu menyakitkan. Tapi obat itu pahit. Kalau kemudian kita minum, maka akan bisa menyembuhkan sakit kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, walau sekarang obat sirup dilarang beredar dulu ya. Dilarang dijual. Karena kemarin saya beli obat yang sirup, kata apotekernya, mohon maaf ya, untuk obat yang sirup ya, tidak diizinkan untuk dijual dulu ya, karena sekarang yang baru viral kasus apa? Gagal ginjal ya, yang kemudian baru dicek, cross check, baru diteliti apakah betul itu dari obat-obat yang sirup ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya orang kalau
jujur, walaupun kemudian dengan kejujurannya itu dia mungkin akan merasakan sedikit sakit atau sedikit pahit. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran itu akan menunjukkan kepada kebaikan. Ya. Walaupun kemudian kita tadi ya, terkadang kalau jujur merasakan sakit, merasakan pahit, responnya orang tidak bagus, tidak baik, padahal kita sudah jujur gitu ya. Ada kan ya, mohon maaf nih, anak-anak itu jadi suka nipu. Kenapa? Karena orang tua tidak mengapresiasi kejujuran anak. Jadi kalau dalam dunia parenting. Jadi kenapa anak ini suka bohong? Karena kalau anak ini jujur tidak diapresiasi. Ya. Yang sehingga anak itu jadi bohong. Makanya ini pelajaran buat teman-teman yang belum nikah. Nanti kalau sudah nikah, punya anak, pengen ya nikah, pengen enggak ini wajah-wajah ngempet-ngempet nikah semua kan nih ya. Punya orang tua terus nanti punya anak, nah, Masya Allah. Jadi kalau anak berkata jujur, jangan malah diajar, Bu. Jangan malah kemudian dimarah-marahin. Kalau anak berkata jujur, yang pertama apresiasi dulu. Anak berkata jujur, bapak seneng, ibu seneng kamu jujur, terima kasih kamu sudah jujur, nanti tinggal dinasehati. Tapi kalau anak berkata jujur kemudian malah diajar, dimarahi, diomel-omelin, yakin besok anak akan bohong. Kenapa? Dengan anak bohong selamat, tidak diomelin, tidak dimarah-marahi, orang diajar kan itu. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian anak berkata jujur maka diapresiasi, ucapkan terima kasih, anak sudah berkata jujur, yang sehingga anak akan besok seterusnya akan berkata jujur dan tidak akan membohongi orang tuanya. Nah, ternyata kejujuran akan selalu menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menghantarkan pelakunya menuju ke surga. Tapi sebaliknya, siapa yang kemudian berdusta, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk menjauhi dusta. Wa iyyakum wal kadhiba, dan jauhilah berlaku dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kedustaan atau kebohongan itu akan selalu menunjukkan kepada fujur, kejelekan, keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kedustaan atau kebohongan akan menghantarkannya kepada neraka. Teman-teman, orang itu kalau bohong sekali, apakah cuma sekali? Tidak. Kebohongan itu seperti gerbong kereta. Kalau dia sudah bohong sekali, maka dia akan menutupi kebohongannya lagi dengan cara berbohong. Akan menutupi kebohongannya lagi dengan cara berbohong. Ya kan? Contoh, adik-adik santri. Kenapa kalau di malam kamu nggak ikut taklim? Ya. Janjane kan turu toh ya. Ya. Tapi dia membuat alasan yang bohong. Afwan Ustaz, saya tadi ada perlu ini. Perlu apa? Diceritakan. Nah, dia harus berbohong lagi untuk kemudian menutupi kebohongan sebelumnya. Terus nanti ustadznya ngejar dengan pertanyaan-pertanyaan yang detail. Akhirnya apa? Dia harus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Dan itulah kedustaan, itulah kebohongan. Akan menghantarkan kepada keburukan, dan keburukan akan menghantarkannya, melemparkannya ke dalam neraka. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ini menjadi pelajaran untuk kita. Walau memang
Kalau kita jujur ini dimarahin, ya kan ya, atau mungkin ada ya sakitlah kita, pahitlah kita. Yang kita terima respon dari kejujuran yang kita lakukan, tapi tetaplah berbuat jujur. Boleh enggak bohong? Boleh. Dalam hal tertentu boleh bohong. Apa? Yang boleh bohong itu apa? Satu, mengecoh dalam strategi perang. Boleh. Nek perang jujur-jujuran ya repot ya. Nanti woro-woro karo musuh, musuh, aku neng kono ndelehke ranjau lho. Pasukanku tak deleke neng kono senjata. Wah, udah repot ya. Ya. Kemudian jujur dalam apa? Dalam rangka nyenengkan hati pasangan. Istri menyenangkan hati suami, suami menyenangkan hati istri. Nanti istrinya tanya, Pak, aku cek ayu apa ora? Kan ya, Masya Allah. Maka suami yang baik akan mengatakan, Masya Allah, wah ayune pol, ya, ayu banget gitu ya. Ya Masya Allah. Dalam rangka nyenangkan hati istri, tidak apa-apa. Barkui suami ini madem buri, gue jangan ya. Atau suami dalam rangka memuji masakan istri, ya luar biasa. Yang paling susah itu kalau istri mengatakan, aku ini langsing atau gemuk, wah kan repot nih ya. Waduh, ini jawabnya harus istiqoroh dulu kan ya. Mau dijawab langsing, oh lah mosok gini kok langsing, ya kan aku dia mau nimbang padahal mundak loh 1,20 kilo ya. Tipe itu ya kan. Meh dibilang gemuk, nesu-nesu kan repot ini ya. Ini jawabnya harus istiqoroh dulu ini, Masya Allah. Ya. Mohon petunjuk kepada Allah, ya Allah saya harus jawab bagaimana ini ya Allah kan itu. Ya. Ya. Betul ya sahabat. Luar biasa. Ya, begitulah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kan mang repot ya. Istri tanya ke suami, "Pak, ini baju biru, ini baju merah. Saya cocoknya pakai baju yang mana ya?" Baju yang biru aja. Ah, biru ngejreng banget nih, terlalu gelap. Loh piye to ya, dia mau tanya cocoknya pakai baju apa, bareng dipilihin kemudian yang paling repot lagi, baju merah atau baju biru. Pakai yang biru aja deh, ya sudah. Masuk kamar, keluar pink, Pak. Ya Allah. Padahal opsinya cuma merah sama biru. Metu nih sob itu warna meneh ya. Repot nih ya. 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 Tapi seperti itulah. Ya, Rasulullah sampaikan ya, wanita itu apa? Tulang rusuk yang bengkok. Tapi sempurnanya tulang rusuk ini ya bengkok, Pak. Tulang rusuk jejek itu ya enggak ada. Tulang rusuk itu ya sempurnanya bengkok. Sebagaimana kail, tahu kail? Teman-teman yang suka mancing siapa nih? Mancing emosi, mancing kerusuhan, ya. Nek teman-teman mancing kan pakai kail ya. Kailnya bengkok apa lurus? Ya sempurnanya kail itu ya bengkok, sempurnanya kail itu bengkok. Nek kaile lurus ya iwake gereng nglamuti tok ya. Ra kepancing-pancing. Lah, yang sehingga walau kemudian wanita ini tulang yang bengkok, yang sempurnanya ya harus bengkok. Ya. Kalau mau meluruskan maka harus dengan cara yang sangat halus. Kenapa? Karena dipaksa lurus maka dia akan patah. Tapi kalau dibiarkan tidak dinasihati, maka dia akan seterusnya bengkok. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda kepada kaum muslimin. Ini teman-teman Islam semua kan ya? Islam. Adil. Nah, dengerin ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita ini sebagai orang Islam, ya, berilah jaminan kepadaku 6 hal dari kalian,
maka aku akan memberikan jaminan surga untuk kalian. Jadi teman-teman kalau bisa mengamalkan 6 hal ini, maka teman-teman dijamin masuk surga. Ya. Apa? Yang pertama adalah jujurlah apabila kalian berbicara. Asduqu idza haddastum. Jujurlah kalian apabila berbicara. Kemudian yang kedua, tepatilah jika kalian berjanji. Ya. Wa aufu idza wa'adtum. Ya. Itu yang keberapa tadi? Kedua. Kemudian yang ketiga, wa'addu idza tumintum. Ya. Laksanakanlah apabila kalian diberi amanat. Kemudian wahfudhu furujakum. Jagalah kemaluan kalian. Wa ghuddu absarakum. Tundukkanlah pandangan kalian. Wa kuffu aydiyakum, dan tahanlah tangan kalian. Apa teman-teman? 6 tadi apa teman? 1, jujur. 2, menepati janji. Yang ketiga, melaksanakan amanah dengan baik, tanggung jawab. Yang keempat, menjaga kemaluan. Yang kelima, pikirannya, mata ya, tundukkan pandangan, ghudul basar. Yang terakhir, tahan tangan. Hati, tangan ini sok kadang entengan ya. Kalau kemudian kita bisa mengamalkan 6 tadi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjamin kita dengan jaminan yang besar, yaitu surga. Amin, Allahumma amin. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun." Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukan. Tinggalkan yang membuat kita ragu. Ya. Teman-teman kan gitu ya, kadang ya. Pernah enggak teman-teman hatinya itu ketika pengen melakukan sesuatu kok ada keraguan gitu ya? Tinggalkan yang ragu-ragu. Ya, tinggalkan yang ragu-ragu. Makanya nanti teman-teman kalau mau sholat istikharah, ya teman-teman kalau mau sholat istikharah, tahu sholat istikharah apa? Ya, meminta petunjuk kepada Allah. Terlebih kalau ada opsi atau pilihan. Delalah teman-teman ini saking gantengnya, ya kan ya? Saking gantengnya banyak cewek yang suka. Ada 5 cewek yang suka. Ada 5 akhwat yang suka. Teman-teman kan harus milih 1 toh ya? 4. Ya Allah. Si jiwe durung kok ya milih 4 itu ya. Lah terus bagaimana? Ini ada 5 ciwi-ciwi loh ini ya, 5 akhwat. Maka teman-teman akhirnya apa? Istikharah. Dan istikharah itu teman-teman 3 hari atau 3 kali. Istikharah itu berapa kali? 3 kali. Setelah kemudian teman-teman itu istikharah, maka ikuti hatinya teman-teman. Kira-kira hatinya teman-teman itu condong yakin kepada yang mana? Waduh Ustaz, saya condong ke 5-5-nya Ustaz. Wah repot nih. Ya. Maka nanti akan ada cara memilihnya. Tunkahul mar'atu li arba.
ada karena fisiknya atau karena cantiknya. Ya. Yang kedua karena apanya? Harta. Yang ketiga nasab atau keluarga besar, silsilah. Yang keempat agamanya. Nah, dicek dulu tuh. Ya. Oh, lolos dari 5 lolos 2. Oh, ini kan dari 5 lolos 2. Nah, di antara 2 ini ya, mantapkan hati, minta petunjuk sama Allah, yang mana nih ya Allah, yang mana ya Allah. Nah, nanti pilih yang yakin. Ya, penting yakin. Yang penting yakin. Sebab ada nanti kejadian orang itu apa? Beda keyakinan. Kitanya yakin diterima, sananya yakin nolak. Ini beda keyakinan. Ya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tekan ngendi demo ya? Insyaallah. Baik, lanjutkan. Tinggalkan yang meragukan. Karena sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan dan kedustaan itu adalah keraguan. Ini sama halnya nanti kalau teman-teman ingat sabdanya Rasulullah yang mengatakan setiap ketaatan akan berdampak pada ketenangan dan setiap kemaksiatan dampaknya apa? Cemas, gelisah. Teman-teman bisa merasakan kalau buat maksiat mesti cemas, gelisah. Tondone apa? Delik-delik. Berarti kan gelisah dia, cemas, takut. Tapi kalau sedang melakukan ketaatan, Masya Allah, tenang, bahagia, malah dipamer-pamer kayak, ya kan ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga Nabi Muhammad SAW melarang apa? Berbohong ketika berdusta. Berbohong ketika bercerita. Atau membuat orang lain tertawa tapi ceritanya bohong. Ini tidak boleh. Walau dalam bercanda, walau dalam bersendaguro, tetap harus jujur. Dan ini yang susah. Tinggal apa? Ya tergantung kecerdasan. Ya, tapi sekarang kemudian banyak cerita-cerita bohong untuk membuat orang lain tertawa. Atau banyak komedi-komedi yang kemudian ceritanya cerita yang dusta. Yang ini tidak disenangi oleh Nabi Muhammad SAW dan bahkan dilarang dalam Islam. Dan terakhir sebagai penutup, Rasulullah SAW bersabda, ahabbul hadithi ilayya asdaquhu. Pembicaraan yang paling aku cintai, kata Rasulullah SAW, adalah pembicaraan atau perkataan yang paling jujur. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Dawud, dan Ahmad. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya dijadikan Allah, dimudahkan menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang siddiq, menjadi orang yang amin, bisa dipercaya, orang yang jujur ya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.